fakta saat ini yang ada di handphone kita mungkin ada puluhan, ratusan tadi yang kita tadi sudah cek ya, sudah kita ketahui bersama. Kita punya ratusan teman online, sahabat-sahabat semuanya. Hanya saja kalau kita ditanya, adakah yang kita bisa hubungi saat kita butuh pertolongan urgent? Ya, misalnya urgent itu pada saat ini jangan jam 2 pagi deh, jam 10 atau jam setengah 11 aja, misalnya. Nah, apakah ada yang bisa kita hubungi pada saat itu? Ya, kalau ada, it's okay. Tapi faktanya banyak sekali orang saat ini punya konektivitas luar biasa di media sosialnya, ya. Mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat semua tergabung di bukan hanya di WA, di Instagram, di TikTok atau di Discord, ya. Eh, Belum ada lagi yang di Telegram gitu ya. Nah, ini ratusan bahkan ribuan gitu ya. Nah, ini kondisinya kita berlebihan sekali koneksinya, berbeda dengan zaman dulu ya, tidak ada media seperti ini, tapi ternyata kualitas komunikasi dengan sahabat lama itu sangat kuat. Maka dulu itu kalau ada pertemuan alumni atau reuni itu sangat-sangat intens banget tuh, sangat-sangat ditunggu-tunggu sekali. Tapi kalau sekarang nih, ya, adanya keterhubungan yang ternyata itu kayak seperti disconnected. Ya kenapa? Karena sudah ya ngapain sih ketemuan gitu ya kan teman-teman kuliah masih ada di grup gitu ya. Saya sering mengamati kalau dalam kondisi real diri saya gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat semua yang masih punya grup misalnya sahabat kuliah atau teman kuliah atau teman SMA dulu ada grup alumni-nya ada di WA misalnya. Tapi apakah kita seintens itu ketika ada misalnya beberapa sahabat yang meminta pertemuan? Ada di antara kita yang mungkin iya, tapi ada juga yang kadang mereka, maaf ya, saya lagi nggak bisa. Saya lagi ada urusan. Ada yang bilang lagi ada urusan kerja, ada juga yang bilang lagi ada urusan keluarga gitu ya. Ada yang bilang juga lagi ada urusan dengan teman yang lain gitu ya. Nah, ini berbagai macam. Nah, inilah yang disebut sebagai social snacking effect. Jadi kita kayak lagi makan, lagi lapar, kebutuhan sosial ini kan sebenarnya kalau kita lihat nanti di next slide itu ada penjelasan bahwasannya manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Jadi, ketika manusia itu membutuhkan orang lain, maka seperti ibarat makan. Nah, ketika manusia ini makan, sementara harusnya dia kenyang perutnya, tapi dia ternyata makannya cuma snack gitu ya. Apalagi dengan hadirnya sekarang media sosial, nah inilah yang disebut social snacking effect gitu ya, dengan adanya Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Kita sahabatan sama teman-teman lama kita gitu ya di Instagram atau di TikTok. Tapi ternyata em, kita hanya cuma sekedar ngelihat story mereka gitu ya. Kemudian hanya ngelihat apa namanya postingan mereka dan juga ini kita juga hanya sebatas bukan hanya sekedar ngelihat. Mungkin kalau kita mau ya kita nge-like gitu ya, kita komen, tapi kadang kita cuma ngelihat aja gitu ya, atau bahkan kita komen emoji api gitu ya. Tapi ternyata itu semua tidak mengenyangkan secara emosional. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang hadir peserta di Say Academy kali ini, kita harus memahami bahwa kadang-kadang like kita mungkin akan dilihat, dipandang sebagai kualitas interaksi, tapi ternyata enggak juga. Ketika teman-teman komen, sahabat-sahabat semua komen, ya atau Bapak Ibu komen kepada sahabat kita ketika mereka sedang story di WA gitu ya, kita komen gitu ya, atau kita emoji api gitu ya, ternyata itu interaksinya hanya kecil saja, yang menghasilkan interaksi kecil saja, bukan menghasilkan kualitas interaksi yang besar. Nah, oleh karenanya inilah yang membuat lama-lama, lama-lama, nih, kita tidak memiliki ikatan yang oke dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga 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 kita, dengan saha
beberapa sahabat-sahabat atau teman-teman kita. Nah, maka dalam hal ini, coba deh sama-sama. Sebagai orang yang ada di dunia, kita sebagai makhluk sosial, nah, kita akan bahas tentang eh, apakah ya perasaan kita saat ini sama atau berbeda. Saya akan berikan eh, challenge buat para sahabat-sahabat semua yang hadir di sini untuk mengomentari atau mengetik di kolom komentar. Boleh di next slide-nya. Silakan tuliskan di chat box ya satu kata yang menggambarkan perasaan kita. Misalnya nih, kita cek deh sama diri kita nih kondisinya saat ini. Tadi di kondisi yang kita punya teman banyak gitu ya. Mungkin kita suka nge-like teman kita, kemudian kita suka eh, apa namanya komentarin postingan teman-teman atau sahabat lama kita. Tapi ternyata di satu sisi keesokan harinya teman kita itu memposting keseruan dengan teman barunya. Misalnya gini, Alhamdulillah Ana mendapatkan teman baru yang bisa belajar menjadi lebih sukses dengan beliau, gitu ya. Nah, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat postingan tersebut, gitu ya? Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ada yang bilang kangen, jadi kangen, gitu ya. Ada juga yang mungkin bahagia, gitu ya. Adakah di antara kita yang senang, atau adakah yang justru di antara kita yang, ya itu kok dia punya teman baru sih, gitu ya. Nah, nih muncul kan sedih gitu ya. Ada yang sedih justru kan misalnya, it's okay, ini wajar. Ada yang kangen, ih udah lama aku nggak ketemu dia, tapi kok dia sekarang ketemu sama teman baru ya? Apa dapat teman baru ya? Udah gitu lebih sukses lagi daripada aku misalnya gitu kan? Nah, atau kita di satu sisi bahagia, tapi faktanya ternyata yang kita alami, yang kita sedang rasakan itu adalah kesedihan atau kesakitan. Nah, ini kita akan bahas di slide berikutnya. Ini bagus sekali, sahabat-sahabat semua, kalau misalnya secara psikologi sahabat-sahabat mau mengupas lebih dalam, boleh di slide berikutnya.